Selamat malam teman-teman semua. Semoga semuanya sehat. Romo, sehat saja Romo. Sehat ya, puji Oke Tuhan. Romo, terima Ya, kasih. Ya, teman-teman, kami malam ini ada sedikit talk show untuk memberitahukan, menginfokan bagaimana keadaan gereja kita setelah pandemi Corona ini. Eh, saya mau mengabarkan bahwa gereja kita aktif dan kita pun tetap ada kegiatan, tetap berjalan, walaupun uh, sudah diumumkan bahwa gereja kita tidak ada banyak kegiatan yang dipending. Di awal tahun Bapak Uskup berpesan bahwa kita semakin beriman, makin bersaudara, dan makin berbela rasa. Dan ini sungguh nyata dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita punya tim untuk misa online, untuk melayani teman-teman semua. Lalu ada tim untuk pemulihan bencana, tim aksi nyata Paskah, dan tim disinfektasi massal yang sekarang ini sedang bekerja. Mungkin Kak Ari boleh dibantu update uh, bagaimana tim yang sekarang bekerja? Iya, selamat malam teman-teman semua dan Romo. selamat malam. Malam. Saya melaporkan per hari ini kita sudah melaksanakan kurang lebih 3 hari untuk proses penyemprotan disinfektan massal yang kita lakukan di beberapa wilayah dan lingkungan yang mengajukan diri untuk penyemprotan. Dan proses yang kita laksanakan ini bukan hanya kita yang bekerja dari Katolik, dari teman-teman lingkungan dan wilayah, tapi teman-teman lingkungan dan wilayah saat ini bergerak bersama masyarakat setempat, bersama RT RW, kelurahan dan kecamatan yang ada di tempat mereka masing-masing. Jadi saya nyatakan bahwa kegiatan kita saat ini itu untuk membantu warga-warga sekitar, bukan hanya di lingkungan wilayah Katolik, tapi benar-benar kegiatan untuk masyarakat sekitar. Dari tanggal 24 itu kita mulai percobaan untuk alat-alat semprotan yang kita pinjamkan kepada umat di lingkungan dan wilayah itu. Kita mulai dari wilayah Bonifasius yang kurang lebih waktu itu kita sudah kasih dia itu sekitar 5-7 lingkungan di wilayah Bonifasius. Setiap harinya bertambah sesuai dengan permintaan teman-teman dari lingkungan dan wilayah. Berdasarkan permintaan dari teman-teman dari lingkungan wilayah. Terutama yang sudah mendapat izin dari RT, RW, serta warga setempat. Nah, dan target yang kita laksanakan adalah penyemprotan di komplek, di perumahan-perumahan warga, serta fasilitas umum yang ada di sekitar perumahan warga, sekitar yang akan disemprot. Contoh kayak mungkin ada yang balai warga, ada yang disemprot juga mungkin fasilitas-fasilitas umum, misalnya kayak GOR atau yang biasa dipakai sama warga-warga sekitar. Sementara saat ini masih berlangsung, kita nggak tahu sampai kapan sesuai dengan permintaan teman-teman di bawah, di lapangan. Semoga kita bisa tetap melayani mereka tanpa pamrih, dan mereka juga menerima bantuan kita juga dengan tangan terbuka. Demikian mungkin yang bisa kita laporkan dari tim penyemprotan disinfektan massal. Begitu, Amin. Pak. Terima kasih Kak Ari, semangat terus. Tiap hari ada di gereja, walaupun yang seperti ini dari pagi sampai sore. Mungkin boleh dilanjutkan Romo, apa update tentang kegiatan-kegiatan gereja, bagaimana tentang misa yang akan diadakan berikutnya? Ya, saya bersama Romo Cahyo dan juga bersama Romo Suryo serta seluruh anggota Dewan Paroki, bahkan juga untuk semua yang terlibat dalam pelayanan
kita bersama-sama dalam satu hati, satu kerinduan, supaya kita semua sehat. Itu harapan kita, supaya seluruh umat di Paroki Tangerang sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Pribadi maupun juga untuk seluruh anggota keluarga. Kita baru mendapatkan informasi untuk penegasan bagaimana kita menindaklanjuti atau menyikapi mengenai pandemi COVID-19 ini. Berkaitan dengan perkembangan yang terjadi, maka Dewan Paroki Harian Paroki Tangerang itu memutuskan beberapa hal yang sebetulnya bukan menambah suatu yang baru, tetapi menegaskan mengenai beberapa hal yang di dalam keputusan sebelumnya sudah disampaikan. Hanya kami menyampaikan mengenai tenggang waktunya, bahwa masa darurat pandemi COVID-19 itu diperpanjang sampai 30 April 2020. Beberapa yang sudah diatur sebelumnya yaitu bahwa misa mingguan di Gereja Hati Santa Pramaria Tak Bernoda Tangerang, kemudian Kapel Telunaga Maria Immaculata, juga Rumah Doa Poris Santo Agustinus tetap ditiadakan. Kemudian misa harian di Gereja Hati Santa Pramaria Tak Bernoda juga tetap ditiadakan. Kemudian secara prinsip, karena kolekte itu merupakan sebuah persembahan umat yang dikumpulkan dalam kesempatan perayaan Ekaristi, hari Sabtu maupun Minggu di gereja maupun di kapel, maka selama masa peniadaan misa ini kolekte juga ditiadakan. Pelayanan sakramen tobat tetap ditiadakan, tetapi silakan masing-masing untuk silakan semua umat menyediakan waktu untuk pelaksanaan tobat pribadi. Melaksanakan tobat pribadi secara pribadi. Kemudian semua kegiatan di wilayah maupun lingkungan, seksi, bagian, kategorial tetap ditiadakan. Bisa juga secara kreatif, misalnya seperti yang kita lakukan malam hari ini, juga dalam rapat-rapat saya bersama Romo Vijen, Deken, dan juga rapat-rapat DPH sekarang secara online, silahkan juga umat bisa meng-create, menciptakan peluang-peluang yang ada sesuai dengan fasilitas yang ada di tempat masing-masing. Kemudian selanjutnya berdasarkan dekrit mengenai perayaan Pekan Suci dalam situasi pandemik COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kantor Kongregasi untuk Ibadah Ilahi dan Tata Tertib Sakramen Vatikan, tanggal 19 Maret 2020, pelaksanaan Pekan Suci di Paroki Tangerang, kami putuskan beberapa hal. Minggu Palma akan disiarkan melalui kanal resmi Paroki Tangerang. Kemudian Selamat Triduum, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Vigili, umat dapat mengikuti siaran live streaming dari Keuskupan Agung Jakarta dengan jadwal yang nanti akan diinformasikan kemudian. Kemudian pada hari Minggu Paskah, umat dapat mengikuti Misa Pontifikal yang akan dipimpin oleh Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo melalui live streaming dari Keuskupan Agung Jakarta pada hari Minggu 12 April 2020 pada pukul 9 sampai pukul 10. Dalam misa ini akan diberikan absolusi umum oleh Bapak Uskup.
Kemudian untuk mewujudkan gembala baik dan murah hati, para pastor paroki akan tetap memberikan pelayanan sakramental dan rohani dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Kemudian dalam pelayanan sekretariat dan bendahara paroki dilakukan secara online. Maka marilah kita bersama-sama sebagai umat Allah belajar akan situasi yang dirasakan sebagai bagian kita masyarakat dunia yang punya kecemasan yang sama menghadapi situasi pandemik COVID-19 ini, agar kita sebagai komunitas pembelajar untuk terus-menerus belajar, melihat, merasakan, dan mengalami kehadiran kasih Tuhan yang hidup dan menyelamatkan. Dan semoga pada hari ini, masa tobat kita Prapaskah sampai nanti hari Paskah, sungguh-sungguh berkat Tuhan dilimpahkan kepada kita semua, kita dilindungi Tuhan, kita dianugerahi kesehatan, dianugerahi berkat untuk hidup kita, baik secara pribadi maupun juga keluarga, supaya sumber-sumber ekonomi kita juga tetap memiliki peluang-peluang untuk memiliki harapan. Dan marilah kita bersama-sama untuk menjaga kesehatan kita, menjaga hidup kita, dan memohon perlindungan dan doa dari Bunda Maria yang senantiasa menjadi tumpuan doa-doa yang kita harapkan untuk segala rahmat dan berkat yang kita mohonkan dari Tuhan. Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Romo. Sekian saja teman-teman dari pengumuman dari kami. Tetap jaga kesehatannya, ikuti himbauan dari pemerintah untuk melakukan social distancing, dan jangan lupa berolahraga setiap hari dan makan makanan yang cukup, bergizi, tambah vitamin juga. Tetap sehat teman-teman semua. Selamat malam. Selamat malam.